Baik, perkenalkan nama saya Agustina Vindi Derosari, NIM 1803030054, kelas B semester 5 jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas video buku ketiga dengan judul Kontrol Sosial dan Gerakan Anti Globalisasi oleh Luis A. Fernandez. Baik, kita langsung pada penjelasan. Di awal tahun 2001, gerakan anti-globalisasi masih digairahkan dari protes besar Organisasi Perdagangan Dunia atau yang disebut WTO. Di Seattle dan beberapa demonstrasi massa besar yang terorganisir dengan baik di Washington, Praha, Genoa, dan Quebec. Akibatnya, pemikiran radikal menjadi cheat sesaat di beberapa kalangan dengan kaum anarkis dan kolektif radikal lainnya bermunculan di seluruh Amerika Serikat. Protes massa menjadi konfrontatif seperti yang terjadi pada tahun 60-an dan 30-an dengan aktivitas muda menolak untuk mematuhi izin protes dan secara terbuka menantang pihak berwenang di jalanan. Ini semua berubah setelah serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center dan Pentagon dan adopsi berikutnya dari USA Patriot. Ketika pemerintah Amerika Serikat mengurangi kebebasan warga sipilnya mungkin untuk meningkat keamanan nasional. Kita sekarang hidup dengan pemerintah yang mendukung penggunaan penyiksaan, menyusup dan ke pertemuan aktivis perdamaian di gereja-gereja dan secara rutin melacak percakapan telepon internasional. Baru-baru ini aktivitas lingkungan tanpa kekerasan telah diklasifikasikan sebagai salah satu ancaman teroris internal yang merupakan singkatan dari media independen dikenal oleh pihak berwenang sebagai jurnalis radikal online. FBI dilaporkan terus mencermati kelompok vegan dan organisasi yang dikenal sebagai Catholic Workers serta organisasi yang relatif arus utama seperti People for the Ethical Treatment of Animals atau yang disebut dengan PETA dan Food Not Bombs atau yang disebut dengan FNB. Meskipun anggota FNB sangat gigih dalam dedikasinya pada gerakan ini, aktivitas mereka yang paling mengancam termasuk membuat dan menyajikan humus dan roti pita untuk para tunawisma di taman umum meskipun memang terkadang tanpa izin. Namun 40 tahun kemudian, Amerika Serikat tampaknya bergerak ke arah penindasan terhadap perbedaan pendapat dan praktik politik lainnya, meskipun praktik-praktik ini menentukan demokrasi kita. Dalam kasus protes IMF, penegakan hukum mendorong ketakutan dengan memperingatkan warga tentang pengunjuk rasa yang berbahaya, mengerahkan polisi dengan perlengkapan anti huru-hara dan taktik lainnya. Mereka juga menggunakan bentuk kontrol yang lebih keras dan lebih jelas seperti pembersihan massal dan penangkapan pengunjuk rasa. Gerakan anti-globalisasi menolak skema hierarki ini. Gerakan anti-globalisasi menolak skema hierarki ini alih-alih sistem terpusat. Peserta mengadopsi pendekatan desentralisasi berbasis jaringan untuk pengorganisasian dan protes politik. Kemajuan teknologi membantu membuka kemungkinan organisasi baru. Telepon seluler, email, dan listers memungkinkan lebih banyak mode mobilisasi akar rumput dan non-hierarki. Mereka juga mengizinkan aktivis untuk berorganisasi melalui jaringan. Di bawah skema ini, banyak individu terhubung melalui tautan, membuat sebuah jaringan yang luas dari ikatan. Gerakan anti-globalisasi kemudian mewakili jaringan aktivis global tanpa pusat nyata dan sedikit kepemimpinan formal. Buku ini berakar dari hiruk-pikuk aktivitas politik
yang membentuk gerakan anti-globalisasi, yang dikenal juga sebagai anti-globalization atau gerakan anti-globalisasi korporat, dan pengembangan taktik polisi baru untuk mengumpulkan dan mungkin menghancurkannya. Di masa lalu, organisasi seperti serikat pekerja membutuhkan struktur hierarki yang tersentralisasi untuk beroperasi secara efisien. Perspektif untuk menjelaskan mengapa beberapa peristiwa yang berpotensi tidak teratur menyala sementara yang lain tidak. Menurut para penulis, ini hanya sebagian kecil dari pertemuan publik yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan atau kekerasan. Kuncinya menurut mereka adalah mencari tahu tindakan apa yang memicu kekerasan dan kerusuhan. Tindakan-tindakan ini adalah titik nyala kerusakan dramatis yang mengubah keseimbangan dari keteraturan menjadi kekacauan. Pada akhirnya, konteks titik nyala bersifat struktural, sementara peneliti gerakan sosial dan ahli kepolisian protes telah mengkritik perspektif struktural seperti itu atau seperti Pat Swaddington. Sarjana lain telah menemukan aplikasi yang berguna. Mike King dan David Waddington misalnya menerapkan model titik nyala pada dua protes anti-globalisasi di Kanada untuk menjelaskan mengapa demonstrasi berubah menjadi kekerasan. Di masa lalu, negara menggunakan berbagai bentuk kontrol untuk menyerang gerakan sosial radikal yang menantang kekuasaannya. Untuk memahami dengan baik kontrol sosial dari perbedaan pendapat, kita harus mengambil pandangan kritis, baik dari model manajemen yang dinegosiasikan dan gagasan represi, daripada melihat model yang dinegosiasikan sebagai cara untuk melindungi amandemen pertama dan hak asasi manusia pada pemrotesan. Saya melihat sama-sama tentang mengatur, mengelola, dan menenangkan perselisihan. Ini tidak hanya peduli tentang memberikan keterbukaan yang cukup dalam pernyataan timbal balik, tujuan dan sarana, sehingga kedua pihak polisi dan pengunjuk rasa dapat menegosiasikan rencana permainan yang disepakati bersama. Seperti yang telah ditunjukkan, model negosiasi menguntungkan polisi dan bertindak sebagai bentuk kontrol sosial garis lunak. Informasi yang dikumpulkan melalui proses perizinan tidak hanya memungkinkan polisi untuk merencanakan dan mengendalikan demonstrasi, tetapi juga membuat taktik seperti aksi duduk, blokade, dan gangguan lalu lintas. Lebih kecil kemungkinannya terjadi dan lebih merugikan para pengunjuk rasa dalam hal penangkapan dan penuntutan, dan mempersulit mobilisasi orang. Lebih penting lagi, itu adalah bentuk paksaan pasif di mana aturan seperti yang digariskan oleh protes, kontrol, dan kepolisian menjadi bagian dari praktik kerja para penyelenggara gerakan. Jika diterapkan secara taktis, penyelenggara menjadi komplit dalam menghasilkan aksi protes yang tidak terlalu kontroversial. Menurut Thomas Blomberg dan Stanley Cohen, teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, dan John Locke misalnya berfokus pada kemunculan negara demokrasi liberal. Masing-masing bergulat dengan bagaimana pemerintah mengatur atau mengontrol warganya sambil melindungi hak dan kebebasan alam mereka. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan kebangkitan negara dan kewarganegaraan serta kemampuan negara untuk mengelola kekuatan yang sesuai untuk memastikan ketertiban sosial. Ini terutama terjadi dalam karya Hobbes yang berpendapat bahwa berdaulat seperti seorang penguasa atau pemerintah pada prinsipnya
bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban melalui paksaan untuk mengamankan kontrak sosial. Bagi Hobbes, kontrol sosial berarti kemampuan negara mempertahankan kewarganegaraannya yang stabil sehingga masyarakat tidak mundur ke kondisi alam yang brutal. Teori yang lebih kontemporer melihat polisi sebagai entitas yang dirancang untuk mengurangi tatanan sosial dan mempertahankan warga negara yang stabil. Berakar dari pemikiran ini adalah argumen bahwa polisi membantu kedaulatan atau negara untuk menghasilkan tatanan sosial yang baik. Artinya, polisi sebagai badan yang mengatur regulasi untuk menjaga tatanan sosial internal masyarakat. Dalam kasus gerakan anti-globalisasi, bentuk-bentuk protes baru tidak hanya membawa bentuk kontrol baru, tetapi juga berhasil membuka mata dunia terhadap masalah globalisasi korporat. Ini memberi legitimasi kepada banyak suara yang berpendapat bahwa perdagangan bebas global menghasilkan ketidaksetaraan yang lebih besar dan mengurangi demokrasi, dan akibatnya beberapa negara menarik diri dari negosiasi global yang besar. Ini dianggap sebagai keberhasilan bahkan di tengah meningkatkan kendali perbedaan pendapat. Secara maksimal, inovasi gerakan anti-globalisasi akan menginspirasi generasi aktivis muda lainnya. Demikian video saya, sekian dan terima kasih.